Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di Indonesia, khususnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan ini berada tepat di jantung kota, di kawasan Tugu Muda. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa. Lawang artinya pintu, dan Sewu artinya 1000. Walaupun tidak benar-benar memiliki 1000 pintu, jumlah pintu dan jendela yang sangat banyak membuat orang menyebutnya demikian. Bangunan ini tidak hanya menjadi ikon wisata kota Semarang. Dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa perjuangan kemerdekaan, Lawang Sewu menyimpan begitu banyak cerita. Pembangunan Lawang Sewu dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada 1907. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Klaus Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Oliver. Keduanya adalah arsitek terkenal dari Belanda yang sudah berpengalaman membangun gedung-gedung megah di Eropa. Fungsi awal bangunan ini adalah sebagai kantor pusat Nederlando, Indische Spoorweg, Captienus Aries, sebuah perusahaan kereta api swasta Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. Pada masa itu, kereta api merupakan moda transportasi yang sangat penting. Semarang menjadi salah satu pusat jalur kereta api, sehingga keberadaan kantor pusat ini menjadi kebutuhan utama. Bangunan Lawang Sewu terdiri dari beberapa bagian: gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Gedung A adalah bangunan utama yang memiliki menara kembar di bagian depan. Dari menara ini, kita bisa melihat pemandangan kota Semarang tempo dulu. Gedung B terkenal dengan ruang bawah tanahnya yang berfungsi sebagai saluran air dan pendingin ruangan. Gedung C dan D dibangun kemudian untuk mendukung operasional perusahaan. Arsitektur Lawang Sewu bergaya Art Deco khas Eropa awal abad ke-20. Namun, arsitek Belanda sudah menyesuaikan dengan iklim tropis Indonesia. Pintu dan jendela yang besar, ventilasi silang, serta dinding tebal membuat bangunan tetap sejuk. Meskipun cuaca di Semarang panas, keindahan bangunan ini semakin terasa dengan adanya kaca patri berwarna. Motifnya menggambarkan flora, fauna, serta lambang perusahaan kereta api. Hingga kini, kaca patri tersebut masih terjaga dan menjadi daya tarik utama wisatawan. Selama masa Belanda, Lawang Sewu berfungsi penuh sebagai pusat administrasi perkereta-apian. Aktivitas jalur masuk pegawai Belanda dan pribumi setiap hari membuat gedung ini menjadi salah satu bangunan paling sibuk di Semarang. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, fungsi Lawang Sewu berubah. Gedung ini tidak lagi digunakan sebagai kantor kereta api, melainkan dijadikan markas militer Jepang. Bagian yang paling terkenal dari masa ini adalah ruang bawah tanah. Tidak semua pengunjung bisa melihat langsung karena aksesnya terbatas dan dianggap berbahaya. Namun, cerita-cerita tentang tempat ini sudah menyebar luas di masyarakat. Ruang bawah tanah Lawang Sewu sebenarnya dibangun oleh Belanda dengan fungsi yang cukup praktis. Pada awal abad ke-20, arsitek Belanda sangat memperhatikan sirkulasi udara dan sistem pendingin bangunan karena iklim tropis Indonesia cukup panas, maka ruang bawah tanah difungsikan sebagai ruang pendingin alami. Dindingnya tebal
selalu lembab dan kadang tergenang air. Selain itu, sebagian ruangan juga dijadikan sebagai saluran air dan ruang penyimpanan. Namun, fungsi itu berubah drastis ketika masa pendudukan Jepang pada tahun mengambil alih Lawang Sewu dan menjadikannya markas militer. Disinilah kisah kelam ruang bawah tanah bermula. Konon, ruangan ini dijadikan penjara bawah tanah, tempat menahan para pejuang dan tawanan perang. Tidak sedikit cerita yang menyebut bahwa di ruangan itu terjadi penyiksaan, eksekusi, bahkan pembunuhan. Banyak tahanan yang ditahan di ruangan lembab, minim udara, dengan kondisi air yang hampir mencapai pinggang. Suasana yang gelap gulita membuat para tahanan menderita, hingga ada yang tidak selamat. Tragedi di ruang bawah tanah ini tidak lepas dari sejarah. Saat itu, Lawang Sewu menjadi salah satu titik pertempuran sengit antara tentara Jepang dan para pejuang pemuda Semarang. Banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk di ruang bawah tanah yang digunakan Jepang untuk menahan dan mengeksekusi lawan. Oleh karena itu, ruangan ini dianggap sebagai saksi bisu penderita dan perjuangan rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, ruang bawah tanah ini semakin terkenal karena cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Banyak orang percaya bahwa Roro, para korban, masih menetap di sana. Beberapa saksi mata yang pernah masuk ke ruangan itu menceritakan pengalaman yang tidak biasa. Ada yang mengaku mendengar suara rantai dan jeritan, padahal tempat itu kosong. Beberapa orang merasa tiba-tiba sesak napas dan sulit berjalan, seolah ada beban berat yang menekan. Ada juga cerita tentang penampakan tentara tanpa kepala atau sosok bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Cerita-cerita inilah yang kemudian membuat ruang bawah tanah Lawang Sewu sangat identik dengan suasana mistis. Bahkan beberapa acara televisi dan film horor pernah menjadikannya sebagai lokasi syuting, sehingga popularitasnya semakin meningkat. Namun, di sisi lain, banyak sejarawan mengingatkan bahwa kita sebaiknya tidak hanya memandang ruang bawah tanah sebagai tempat angker semata. Ruangan ini adalah saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dari ruang yang gelap, lembab, dan penuh penderitaan itu, kita bisa mengenang betapa kerasnya perjuangan rakyat melawan penjajahan. Jadi, ruang bawah tanah Lawang Sewu menyimpan dua sisi. Sisi sejarah kelam sekaligus sisi legenda mistis yang masih hidup hingga kini. Tidak sedikit yang kemudian meregang nyawa di tempat tersebut. Inilah yang membuat Lawang Sewu juga dikenal sebagai bangunan dengan sejarah kelam. Selain megahnya arsitektur, masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, rakyat Indonesia di Semarang berusaha merebut kembali gedung-gedung penting dari tangan Jepang, termasuk Lawang Sewu. Pada bulan Oktober tahun 1945, pecah peristiwa heroik yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang, melibatkan para pemuda Indonesia melawan tentara Jepang. Lawang Sewu menjadi salah satu titik strategis pertempuran. Para pemuda berusaha merebut gedung ini
karena posisinya yang vital. Pertempuran berlangsung sengit dan menelan banyak korban jiwa, baik dari pihak Indonesia maupun Jepang. Peristiwa ini menegaskan bahwa Lawang Sewu bukan hanya bangunan megah, tetapi juga saksi perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Hingga kini, kisah pertempuran 5 hari selalu dikenang dan diceritakan sebagai bagian penting dari sejarah Kota Semarang. Arsitektur dan keunikan. Selain sejarahnya yang panjang, Lawang Sewu juga menarik perhatian karena keindahan arsitekturnya. Bangunan ini memiliki lorong-lorong panjang dengan pintu dan jendela yang berjajar rapi. Karena jumlahnya yang sangat banyak, cahaya matahari dan angin bisa masuk dengan mudah, sehingga ruangan tidak pengap. Salah satu bagian yang paling indah adalah aula utama dengan langit-langit tinggi, dinding tebal, dan kaca patri berwarna. Aula ini dulu digunakan untuk kegiatan rapat penting dan penerimaan tamu. Menara kembar di bagian depan bangunan menjadi ciri khas yang tidak bisa dilupakan. Dari sini, kita bisa melihat panorama kota Semarang tempo dulu. Selain itu, ruang bawah tanah Lawang Sewu menjadi daya tarik tersendiri. Walaupun sekarang, sebagian tidak lagi dibuka untuk umum karena alasan keamanan. Seiring waktu, Lawang Sewu juga dikenal sebagai salah satu bangunan paling angker di Indonesia. Banyak cerita mistis yang beredar, terutama tentang ruang bawah tanah. Konon, ada penampakan sosok perempuan berambut panjang yang disebut sebagai hantu Belanda. Ada pula kisah tentang arwah tentara Jepang dan tahanan yang masih gentar. Cerita-cerita mistis ini semakin populer ketika Lawang Sewu dijadikan lokasi syuting acara televisi horor dan film layar lebar. Popularitasnya sebagai tempat angker justru membuat orang semakin penasaran untuk datang berkunjung. Namun, penting diingat bahwa sisi mistis hanyalah bagian kecil dari daya tarik Lawang Sewu. Yang utama adalah nilai sejarah dan budayanya yang tidak ternilai. Fungsi modern. Setelah dilakukan pemugaran, Lawang Sewu kini dibuka sebagai objek wisata sejarah. Pengunjung bisa menjelajahi ruangan-ruangannya, menikmati keindahan arsitektur, serta melihat pameran sejarah perkereta-apian Indonesia. Bangunan ini juga sering digunakan untuk acara seni, pameran budaya, hingga lokasi foto prewedding. Banyak fotografer menganggap Lawang Sewu sebagai salah satu tempat terbaik di Semarang untuk mendapatkan gambar yang artistik. Bagi masyarakat Semarang, Lawang Sewu adalah ikon kota. Hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Semarang menjadikan Lawang Sewu sebagai destinasi wajib. Nilai budaya dan edukasi. Lawang Sewu mengajarkan banyak hal kepada kita. Dari sisi sejarah, bangunan ini mengingatkan kita pada masa kolonial, masa pendudukan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan. Dari sisi arsitektur, kita bisa belajar bagaimana orang Belanda membangun gedung yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Dari sisi budaya, Lawang Sewu menunjukkan bahwa bangunan tua bukan sekadar peninggalan, tetapi juga aset berharga yang bisa dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga dan melestarikan
Lawang Sewu, kita tidak hanya merawat bangunan, tetapi juga merawat ingatan kolektif bangsa. Lawang Sewu adalah bukti nyata bahwa sebuah bangunan bisa menyimpan ribuan cerita, dari pintu-pintu besar yang tak terhitung, dari ruang bawah tanah yang penuh misteri, hingga aula megah yang pernah menjadi pusat aktivitas perkereta apian. Semua menyimpan jejak sejarah. Bangunan ini mengajarkan kita tentang pentingnya melestarikan warisan budaya, menghargai perjuangan bangsa, dan menjadikan sejarah sebagai bagian dari identitas kita. Hari ini, Lawang Sewu berdiri megah bukan hanya sebagai bangunan tua, tetapi sebagai simbol Semarang, simbol perjuangan, dan simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Lawang Sewu dan cerita tentang kesialan di kalangan masyarakat Semarang, terutama orang-orang tua zaman dahulu. Lawang Sewu sering dianggap sebagai tempat yang membawa aura kesialan jika seseorang terlalu sering melintasinya, apalagi pada malam hari. Pandangan ini bukan muncul tanpa alasan, melainkan karena pengalaman, cerita turun-temurun, serta suasana gedung yang memang megah tapi menyeramkan. Letak dan suasana gedung. Gedung Lawang Sewu berada di kawasan Tugu Muda, pusat kota Semarang. Pada masa lalu, kawasan ini belum seramai sekarang. Di malam hari, gedung besar dengan ratusan pintu dan jendela itu tampak gelap, sepi, dan menimbulkan kesan angker. Banyak orang percaya bahwa makhluk halus berkumpul di area tersebut, sehingga siapa saja yang lewat bisa terganggu. Orang yang lewat pada malam hari kadang merasa merinding, kehilangan arah, bahkan ada yang sakit mendadak. Hal-hal seperti ini kemudian dianggap sebagai bentuk kesialan yang berasal dari Lawang Sewu. Tuh, cerita tentang roh gentayangan. Menurut rakyat setempat, kesialan itu muncul karena gedung ini menyimpan banyak arwah penasaran, terutama dari masa penjajah. Ruang bawah tanah yang pernah digunakan sebagai penjara dan penyiksaan diyakini menyisakan roh pejuang yang tidak tenang. Ada pula cerita tentang tentara Belanda atau Jepang yang arwahnya masih berkeliling di dalam gedung. Konon, siapa yang tidak sengaja mengganggu mereka, entah dengan berbicara sembarangan atau bersikap sombong, akan mendapat balasan berupa sial, seperti jatuh sakit, kehilangan barang, atau mengalami kecelakaan. Sering pantangan orang tua. Banyak orang tua di Semarang memberi nasihat kepada anak-anaknya, jangan sering main atau lewat Lawang Sewu malam-malam, nanti apes. Pantangan ini dipercaya sebagai cara untuk menjaga keselamatan. Mereka yakin bahwa gedung itu menjadi pintu gaib, tempat keluar masuk makhluk halus, sehingga manusia biasa sebaiknya tidak terlalu dekat jika tidak ada keperluan. Ada cerita rakyat bahwa beberapa orang yang nekat melanggar larangan ini justru mengalami hal aneh. Ada yang tersesat meski jalan lurus, ada yang jatuh sakit tanpa sebab jelas, bahkan ada yang mengaku diganggu oleh penampakan saat melewati gedung itu sendirian. 4. Simbol kesialan kolektif. Selain kesialan pribadi, rakyat juga melihat Lawang Sewu sebagai saksi penderitaan masa lalu. Gedung ini identik dengan penjajahan, pertempuran, dan kematian. Karena itu, ia dianggap menyimpan energi negatif.
Energi inilah yang diyakini bisa membawa nasib buruk bagi siapapun yang meremehkan atau tidak menghormati tempat tersebut. Kesimpulan, cerita tentang Lawang Sewu sebagai sumber kesialan adalah bagian dari folklore masyarakat Semarang. Meskipun sekarang lebih dikenal sebagai objek wisata bersejarah, cerita ini tetap hidup sebagai peringatan agar orang tidak sembarangan bersikap di tempat yang dianggap keramat. Kesialan bukan hanya dimaknai sebagai musibah nyata, tetapi juga sebagai simbol peringatan bahwa setiap tempat bersejarah menyimpan jejak dan energi masa lalu yang harus dihormati. Oh iya, untuk tambahan, kini sebagian besar ruangan sudah dipugar dan dibuka untuk wisata sejarah, sehingga pengunjung bisa melihat suasana kantor kolonial lengkap dengan interior khasnya. Saya pribadi belum pernah kesini sih, tapi saya sangat penasaran dengan lorong bawah tanah tersebut. Saya sangat penasaran dengan bangunannya karena sejarahnya. Selain itu, saya juga penyuka misteri dan ingin tahu tentang hantu yang ada di Lawang Sewu. Nah, yang pertama ada Noni Belanda. Konon, pada masa penjajahan Belanda, Lawang Sewu sering menjadi tempat aktivitas pegawai Belanda, termasuk perempuan muda keturunan Belanda atau yang dikenal sebagai Noni Belanda. Ada versi cerita yang mengatakan bahwa seorang Noni Belanda meninggal tragis di Lawang Sewu, entah karena bunuh diri, akibat patah hati, sakit, atau bahkan menjadi korban kekejaman perang. Penampakannya biasanya digambarkan sebagai perempuan muda, berwajah cantik, berambut pirang atau kecoklatan, memakai gaun putih khas wanita Eropa zaman kolonial. Kadang terlihat berjalan di koridor panjang, duduk di jendela besar, atau menampakkan diri di tangga spiral yang ikonik. Banyak pengunjung mengaku melihat sosok Noni Belanda saat mengikuti tur malam di Lawang Sewu. Ada yang mendengar suara langkah sepatu wanita, suara bisikan, atau bau harum bunga yang muncul tiba-tiba. Beberapa pemandu wisata bahkan menjadikan kisah ini sebagai bagian dari paket wisata. Mistis, sosok Noni Belanda sering dikaitkan dengan kisah cinta tragis yang tidak selesai, sehingga arwahnya dipercaya masih bergentayangan. Ada pula versi yang mengatakan bahwa ia menjadi korban pada masa pendudukan Jepang. Ketika Lawang Sewu digunakan sebagai penjara, hampir setiap tur malam di Lawang Sewu selalu menyelipkan kisah tentang penampakan sang Noni. Nah, yang kedua, prajurit tanpa kepala di Lawang Sewu. Pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945, Semarang dilanda pertempuran besar yang dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari di Semarang. Lawang Sewu yang saat itu dikuasai Jepang menjadi salah satu pusat perlawanan dan tempat perebutan strategis. Di dalam gedung itu, banyak prajurit Indonesia yang ditahan, disiksa, bahkan dieksekusi. Tak hanya pejuang Indonesia, tentara Jepang dan Belanda pun banyak yang kehilangan nyawa di sana. Di antara kisah tragis itu, muncullah cerita mengenai prajurit yang kepalanya terpenggal akibat pertempuran sengit. Konon, tubuhnya terkubur di area sekitar Lawang Sewu, tetapi kepalanya tak pernah ditemukan karena kematiannya yang tragis. Arwahnya
diyakini tak pernah tenang, menjelma menjadi sosok prajurit tanpa kepala yang masih bergentayangan. Sosok ini biasanya digambarkan mengenakan seragam prajurit, entah serdadu Belanda, Jepang, tubuhnya tegap, masih lengkap dengan pakaian perang. Tetapi kepalanya hilang. Kadang terlihat berjalan di lorong panjang, kadang berdiri kaku di dekat tangga spiral. Bahkan ada yang mengaku melihatnya muncul di ruang bawah tanah. Pengunjung yang pernah bertemu dengannya sering merasakan hawa dingin menusuk, suara langkah berat, atau aroma besi berkarat seperti bau darah. Banyak cerita turun temurun dari warga sekitar Lawang Sewu yang mengatakan bahwa sosok prajurit tanpa kepala sering menampakkan diri menjelang tengah malam. Ada yang melihatnya berjalan perlahan di koridor panjang, tubuhnya tegak lurus, namun kepalanya kosong. Ada pula cerita tentang suara teriakan keras, layaknya komando perang yang tiba-tiba terdengar. Padahal gedung sudah sepi. Beberapa pemandu wisata pernah bersaksi saat tur malam berlangsung. Bayangan besar seperti prajurit tanpa kepala tampak melintas sekilas di balik jendela, membuat pengunjung histeris. Sebagian orang percaya bahwa sosok prajurit tanpa kepala adalah simbol dari sejarah kelam Lawang Sewu, tempat di mana banyak nyawa terenggut dengan cara kejam. Kehadirannya dianggap sebagai pengingat bahwa bangunan megah itu tidak hanya menyimpan keindahan arsitektur kolonial, tetapi juga duka dan penderitaan masa lalu. Dalam tradisi lisan, kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, sehingga memperkuat citra Lawang Sewu sebagai bangunan angker. Tidak sedikit wisatawan yang datang ke sana, bukan hanya untuk melihat keindahan bangunannya, tetapi juga untuk merasakan sensasi mistis dari cerita-cerita seperti prajurit tanpa kepala ini. Ketika mengikuti tur malam di Lawang Sewu, pemandu wisata sering menyelipkan kisah prajurit tanpa kepala sebagai salah satu daya tarik. Mereka menunjuk koridor panjang, tangga spiral, atau ruang bawah tanah sebagai lokasi yang sering dikaitkan dengan penampakan sosok menyeramkan itu. Cerita ini menambah atmosfer mencekam, membuat pengunjung merinding seakan sedang diawasi oleh arwah para prajurit yang gugur. Kisah prajurit tanpa kepala di Lawang Sewu adalah legenda mistis yang lahir dari sejarah penuh darah dan penderitaan. Entah nyata atau tidak, cerita ini tetap hidup di hati masyarakat Semarang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari citra Lawang Sewu sebagai salah satu gedung paling angker di Indonesia. Yang ketiga, tentara Jepang di Lawang Sewu. Ketika Belanda kalah dalam Perang Dunia II, bangunan megah bergaya kolonial yang awalnya adalah kantor perusahaan kereta api Belandanis langsung diambil alih oleh militer Jepang. Gedung yang dahulu ramai oleh administrasi kereta api berubah wajah menjadi markas yang dingin dan menakutkan. Lorong-lorong panjangnya menjadi jalur patroli tentara Dai Nippon. Ruang-ruang besar dipakai sebagai kantor komando, dan yang paling menyeramkan, ruang bawah tanah yang awalnya hanya untuk instalasi air disulap menjadi penjara gelap, tempat para pejuang Indonesia ditahan, disiksa, bahkan banyak yang tak pernah kembali. Mereka digambarkan masih mengenakan seragam perang lengkap dengan pedang samurai tergantung di pinggang atau topi khas tentara Jepang menempel di kepala. Sosok mereka sering terlihat berjalan tegak di lorong gelap, berdiri kaku di depan pintu, atau berbaris samar-samar seperti pasukan yang masih berpatroli. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, seakan tidak sadar bahwa mereka sudah lama mati. Banyak yang percaya para tentara itu gugur dalam pertempuran sengit, terutama saat pertempuran 5 hari di Semarang 1945. Ketika rakyat dan pejuang Indonesia berusaha merebut kota dari Jepang, sebagian tubuh tentara Jepang terbunuh di sekitar Lawang Sewu. Sebagian terkubur tanpa nama. Arwah mereka, katanya,
masih terjebak di dalam gedung itu. Kehadiran sosok tentara Jepang dalam cerita mistis dianggap sebagai simbol kekejaman masa lalu. Mereka bukan hanya penjaga gedung, tapi juga bayangan kelam dari sejarah perang yang penuh darah. Kini, kisah tentang tentara Jepang menjadi bagian tak terpisahkan dari tur malam di Lawang Sewu. Pemandu wisata sering membawa pengunjung menyusuri lorong gelap sambil bercerita tentang suara, langkah, sepatu, komando perang, atau penampakan samar. Banyak yang merinding, seakan benar-benar sedang diawasi oleh mata tak kasat mata. Bagi sebagian orang, kisah ini hanya legenda. Namun, bagi yang pernah merasakannya sendiri, Lawang Sewu adalah tempat di mana sejarah dan dunia gaib saling bertemu. Cerita tentang tentara Jepang di Lawang Sewu lahir dari sejarah nyata pendudukan Jepang yang penuh kekejaman, tragedi penyiksaan, kematian tawanan, hingga gugurnya prajurit dalam pertempuran. Diyakini meninggalkan jejak roh yang tidak pernah pergi. Entah benar atau tidak, kisah ini tetap hidup di masyarakat Semarang, menjadikan Lawang Sewu sebagai salah satu bangunan paling angker di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time.